Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Walhamdulillahi ala ni'matil hidayati wal iman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, hadirin kaum muslimin, jemaah-jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini, di tempat yang berberkah ini, kembali kita senantiasa untuk memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmatnya, baik nikmat-nikmat terkait dengan urusan dunia kita, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat umur, dan lebih daripada itu adalah nikmatul Islam, nikmat keimanan, nikmat hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang masih ditetapkan dalam hati kita, jemaah sekalian. Yang dengan nikmat inilah kita bisa memaksimalkan nikmat-nikmat dunia itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya jemaah sekalian, ketika seorang hamba diberikan begitu banyak nikmat-nikmat keduniaan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak diberikan nikmat taufik, nikmat hidayah, maka boleh jadi dia habiskan nikmat-nikmat tersebut dalam perkara yang sia-sia, jemaah sekalian. Bahkan tidak sedikit orang yang diberikan nikmat yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menghabiskan nikmat tersebut dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyazubillah. Maka lainnya itu, mari sekali lagi, utamanya di awal tahun baru Hijriah ini, 1447 Hijriah, tepatnya pada hari ini, jemaah sekalian, tanggal 1 Muharram. Mari kembali kita untuk senantiasa berazam, bertekad yang kuat untuk senantiasa menjadikan pribadi kita sebagai pribadi yang lebih baik, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk masa-masa yang akan datang. Salawat dan salam juga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat yang mulia, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, beserta seluruh generasi daripada umat ini yang senantiasa berupaya untuk meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullahu jami'an. Di dalam sejarah Islam, tonggak daripada penentuan awal tahun dalam Islam itu ketika para sahabat di zaman Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdiskusi dengan para sahabat yang lain. Apa momen dan peristiwa dalam sejarah Islam ini yang dijadikan sebagai patokan, sebagai tahun pertama dalam Islam ini?
Ada yang mengusulkan itu tahun kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahun gajah. Ada yang mengusulkan Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Ada peristiwa-peristiwa lain, perang Badar dan yang lainnya. Menurut sebuah riwayat bahwasanya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu mengusulkan bahwasanya tonggak sejarah yang paling pantas untuk dijadikan sebagai awal tahun dalam Islam itu adalah tahun di mana hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat dari kota Mekah menuju kota Madinah. Maka dalam Islam tahun ini disebut dengan tahun Hijriyah dari kata hijrah, jemaah sekalian. Jemaah-jemaah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang melatar belakangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mengharuskan pindah dari kota Mekah menuju kota Madinah yang dikenal dengan hijrah dalam sejarah Islam? Yang membuat mereka meninggalkan kota kelahiran mereka, jemaah sekalian, bukan berarti mereka tidak suka lagi dengan kota Mekah. Mereka cinta dengan kota kelahiran mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kota Mekah. Bukan pula boleh hijrah karena ingin mencari harta benda, jemaah sekalian, untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak di kota Madinah. Tapi yang buat mereka hijrah adalah lihimayatid dini wat tauhid, untuk menjaga agama dan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga Islam ketika bagi mereka tidak memungkinkan lagi untuk mengembangkan dan mendakwahkan risalah Islam dan risalah tauhid di kota Mekah yang begitu gencarnya kaum kafir Quraisy dalam memerangi dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka untuk berhijrah ke kota Madinah. Ini pertahankan, jemaah sekalian, itu adalah al-Islam. Maka alhamdulillah pada hari ini, jemaah sekalian, kita masih bisa merasakan nikmat dan indahnya Islam itu dalam hati kita, jemaah sekalian. Yang kalau kita pikir-pikir, jemaah sekalian, negara Indonesia ini adalah negara yang sangat jauh dari tempat lahirnya Islam ini. Bayangkan jarak kita dari Indonesia ke kota Mekah, jemaah sekalian, jauh sekali. Tapi alhamdulillah, dengan berkat dakwah para pendahulu kita, Islam ini datang ke negara kita. Bahkan bukan dengan perang, jemaah sekalian, masuk dengan kedamaian. Dan banyak negara-negara yang lebih dekat ke kota Mekah, jemaah sekalian, tapi mereka tidak merasakan nikmatnya Islam dalam hati mereka. Notabene negara-negara Eropa itu lebih dekat ke kota Mekah, jemaah sekalian, dibandingkan dengan kita, jemaah sekalian. Tapi kebanyakan mereka tidak merasakan nikmatnya Islam ini. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam yang diberikan kepada kita, jemaah sekalian. Apa istimewanya Islam itu, jemaah sekalian, yang perlu kita syukuri dalam agama ini? Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita terlahir dalam kondisi sebagai seorang muslim, itu juga sudah suatu hal yang sangat besar, nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Islam ini memiliki begitu banyak keistimewaan. Di antaranya, jemaah sekalian, bahwasanya Islam ini adalah satu-satunya agama yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian, hanya Islam yang dianggap benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu akidah dalam agama kita, jemaah sekalian, yang tidak boleh goyah bagi seorang muslim.
Karena pada hari ini sebagaimana dahulu ada sebagian orang yang berusaha untuk mengaburkan akidah ini dengan mengangkat sebuah pemahaman dengan istilah pluralisme, yang menganggap bahwasanya semua agama sama, semua agama benar, sehingga mereka mengatakan tidak boleh kita saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Tapi muaranya jemaah sekalian sangat fatal. Ketika seorang berkeyakinan bahwasanya semua agama benar dan sama saja, berarti orang bebas untuk berpindah-pindah agama. Hari ini Islam, besok Kristen, lusa Buddha dan seterusnya, karena semua agama sama. Ini adalah konsep pemahaman yang sangat rusak jemaah sekalian. Yang harus dipahami di sini bahwasanya ketika kita meyakini bahwasanya Islam itu adalah satu-satunya agama yang benar, bukan berarti Islam itu memerintahkan untuk mengintimidasi agama-agama lain. Karena konsepnya dalam Al-Quran jelas. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Dalam ayat lain Allah mempertegas, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka Allah tidak akan terima sesuatu pun darinya. Dan di akhirat dia akan termasuk menjadi orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini konsepnya jelas jemaah sekalian bahwasanya Islam satu-satunya agama yang diridhai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kalau kita berkeyakinan bahwasanya hanya Islam yang benar, berarti kita boleh memaksa agama lain untuk masuk ke dalam Islam. Karena juga konsepnya Al-Quran berfirman, la ikraha fid din. Tidak boleh memaksa orang untuk masuk ke dalam agama kita. Dan ini dibuktikan dalam sejarah jemaah sekalian. Dalam sejarah tidak pernah tercatat bahwasanya ketika umat Islam mendominasi suatu negeri, bahkan ketika terjadi peperangan dan umat Islam menang, tidak pernah ada umat Islam diceritakan bahwasanya mereka memaksa orang lain untuk masuk ke dalam Islam. Karena tujuan jihad itu jemaah sekalian bukan untuk memaksa orang lain untuk masuk ke dalam Islam, tapi untuk membuka pintu-pintu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada yang menutup hidayah itu sampai kepada orang. Itulah Islam jemaah sekalian. Maka sekali lagi Islam itu adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, di antara keistimewaannya adalah Islam ini adalah satu-satunya agama yang mengajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya agama yang mengajarkan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama lain yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu hanya satu. Kalau mereka mengatakan Tuhan hanya satu, itu hanya teori, tapi prakteknya mereka menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Uzair itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian orang Yahudi pun menyembah daripada Nabi Uzair ini. Dan orang-orang Nasrani mengatakan bahwasanya Al-Masih Isa atau Yesus itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah agama samawi jemaah sekalian, Yahudi dan Nasrani. Tapi mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi agama-agama yang lain yang mengakui banyak Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada dalam Islam yang merupakan satu-satunya agama tauhid yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid ini jemaah sekalian, dia adalah kunci untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannah." Siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan baginya surganya nanti pada hari kiamat. Maka jaga tauhid kita jemaah sekalian.
mentauhidkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, yang terakhir saya jelaskan di sini karena sangat banyak sebenarnya. Agama kita ini adalah agama yang dibangun di atas kemudahan. Para ulama kita sepakat jemaah sekalian bahwasanya dinuna mabniyun ala raf'il haraji. Agama kita ini dibangun di atas kemudahan dan menghilangkan segala macam bentuk kesulitan dalam agama kita jemaah sekalian. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin membebani hamba-hambanya itu, membebani satu jiwa itu kecuali sesuai dengan kemampuannya jemaah sekalian. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kalian kemudahan dan tidak menginginkan kalian ada kesusahan atas kalian dalam beragama. Maka agama Islam jemaah sekalian itu adalah agama yang mudah. Jangan pernah kita mengatakan Islam itu syariatnya adalah syariat yang berat dijalankan jemaah sekalian. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyesuaikan sesuai dengan tabiat hamba-hambanya. Dalam agama kita jemaah sekalian, ketika seorang hamba terhalang untuk melaksanakan syariat secara sempurna, maka pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar yang lebih ringan jemaah sekalian. Coba kita ke rukun Islam. Ibadah salat, salah satu rukunnya itu adalah berdiri dalam salat kita. Rukun salat jemaah sekalian. Tapi ketika ada orang yang tidak mampu berdiri dalam salatnya, boleh salat duduk. Mampu duduk, boleh berbaring dan seterusnya jemaah sekalian. Mengeluarkan zakat itu hanya wajib bagi orang-orang kaya yang hartanya mencapai nisab. Kalau tidak mampu maka tidak ada zakat, bahkan diberikan zakat. Melaksanakan ibadah puasa jemaah sekalian, hukumnya wajib di bulan suci Ramadan. Tapi kalau orang tidak mampu, sakit misalnya atau musafir misalnya, boleh tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nanti diganti ketika sudah dalam kondisi yang normal jemaah sekalian. Atau ada mungkin sama sekali tidak mampu melaksanakan ibadah puasa, baik di bulan Ramadan maupun di bulan Ramadan, maka Allah tidak paksakan. Boleh bayar fidyah jemaah sekalian. Apalagi ibadah haji. Rasulullah mengatakan, liman istata'a ilaihi sabila. Wajib haji itu hanya bagi orang yang mampu melaksanakan perjalanan menuju kota Mekah jemaah sekalian. Itu adalah agama kita jemaah sekalian. Sekali lagi, agama kita ini agama yang sangat mudah. Maka jangan kita memberat-beratkan diri kita sendiri jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua dan memberikan kita keistiqomahan di atas ketaatan kepadanya dan dalam melaksanakan syariat agama kita ini, tentunya dengan semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah-jemaah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung khutbah ini kami mengingatkan sebelum kami tutup bahwasanya kita sekarang berada di awal tahun, di bulan Muharram jemaah sekalian. Tentunya bulan Muharram ini banyak keutamaannya jemaah sekalian. Yang pertama, dia adalah bulan haram yang dihormati dalam agama kita. Kemudian bulan Muharram ini adalah salah satu bulan yang disandarkan penamaannya oleh Rasulullah SAW kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW menganjurkan untuk memperbanyak melaksanakan ibadah puasa di bulan Muharram ini. Beliau bersabda, "Afdalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram."
puasa yang paling mulia setelah berpuasa Ramadan itu adalah berpuasa di bulan Muharram, di bulannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Kemudian di bulan Muharram ini para ulama kita juga menganjurkan untuk memperbanyak melaksanakan amal saleh jemaah sekalian, memperbanyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di mana seorang hamba ketika mengalami perpindahan momen, apalagi perpindahan tahun jemaah sekalian, hendaknya memperbanyak yang namanya muhasabah, introspeksi diri, sehingga menuntun dirinya dan jiwanya untuk senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik untuk di tahun-tahun berikutnya. Di penghujung khutbah ini mari kita sama-sama bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid." اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا في فلسطين عامة يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين وانصرهم على أعدائهم يا قوي يا عزيز إنك أنت القادر على ذلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Rasulullah SAW sahabat diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم
ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. صلوات الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.